anak-anak kami sekolah minggu. Senang sekali rasanya kita bertemu kembali di hari Minggu walaupun melalui video ibadah anak sekolah minggu. Kami berharap anak-anak sekolah minggu semua dalam keadaan sukacita, dalam keadaan gembira, dalam keadaan yang selalu bersyukur, memuji memuliakan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lebih banyak lagi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dan anak-anak sekolah minggu, ikuti doa kami dalam hati saja ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru, hari Minggu ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang pimpin dari awal hingga akhir ibadah ini, agar segala sesuatu pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus agar kami sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan bagi kita di minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 2. Diambil dari Efesus 4 ayat 2. Yang isinya adalah, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita ulangi ya isinya, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, berikut ini adalah gerakan dari ayat hafalan kita. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah boleh ikuti gerakan kami. Alkitab berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kami ulangi ya, dan kalian ikuti dari rumah. Alkitab berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Oke ya, anak sekolah minggu, selamat menghafal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau
kepada teman-teman kalian yang ingin membagikan videonya terkait tentang gotong royong atau kerjasama. Gotong royong yang mereka lakukan sangat sederhana, yaitu di rumah. Bahkan mungkin anak-anak sekolah minggu juga sering melakukannya ketika di rumah. Yuk kita saksikan video singkat dari teman-teman sekolah minggu kita. Udah pagi, ayo kita gotong royong. Ayo, Kak, ayo kita bagi tugas ya. Kakak bersihkan kamar, abang bersihkan halaman, aku bersihkan teras. Oke. Kerjaan kakak udah selesai. Aku juga. Abang juga enak ya gotong royong di rumah, kerjaanku aja cepat selesai. Anjir. Mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, siapkan Alkitabmu. Kalau sudah disiapkan, supaya kita menyiapkan hati pikiran kita karena kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dengar-dengaran firman Tuhan dan juga kami dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita anak-anak sekolah minggu diambil dari Lukas 5 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Lukas 5 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Kalau sudah dapat isi firman Tuhan, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk,
dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Sekolah minggu dari ayat 17 sampai dengan ayat 19 yang sudah kita dengar, kita baca. Fokusnya di sini adalah di ayat 18 sampai dengan ayat ke-19. Datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, tema kita hari Minggu ini adalah tentang gotong royong, atau kita bisa katakan tentang kerjasama. Dari ayat 18 sampai dengan ayat 19 yang sudah anak-anak sekolah minggu dengar, tampak jelas, terdengar dengan jelas bahwa di situ ada satu kegiatan gotong royong, ada satu kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Apa yang mereka lakukan? Kerjasama seperti apa yang mereka lakukan? Mereka bersama-sama menolong seorang yang lumpuh agar boleh berjumpa dengan Yesus, agar orang lumpuh ini boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu tadi sudah baca dan dengar bagaimana mereka sungguh-sungguh bekerja sama, bagaimana mereka sungguh-sungguh memberikan tenaga mereka, memberikan perhatian mereka kepada seorang lumpuh tersebut supaya bisa bertemu dengan Yesus. Mulai mereka membawanya, mulai mereka menerobos kerumunan orang banyak, mulai lagi mereka harus naik ke atap rumah, kemudian mereka harus membongkar atap rumah itu, dan akhirnya mereka berhasil membawa orang lumpuh itu ke depan Tuhan Yesus. Itu adalah satu bentuk kerjasama yang luar biasa. Kalau kita lihat, apakah mungkin seorang lumpuh mampu melakukan pekerjaan itu dan bertemu dengan Yesus? Tentu tidak. Tetapi dia butuh pertolongan dari beberapa orang. Dia butuh pertolongan agar ia boleh berjumpa dengan Yesus dan ia boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sekolah minggu, apa ya hubungan firman Tuhan bagi kita anak-anak sekolah minggu? Tentu saja ada hubungannya, yaitu Tuhan Yesus inginkan agar kita anak-anaknya juga hidup saling membantu, hidup saling menolong satu dengan yang lainnya, seperti apa yang telah dilakukan oleh beberapa orang, oleh beberapa teman dari orang lumpuh tersebut. Tuhan Yesus ingin agar anak-anak Tuhan peduli dan perhatian kepada orang-orang di sekitar yang butuh pertolongan, yang butuh bantuan, yang hidupnya dalam kesusahan. Itu yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada kita melalui kisah orang lumpuh dan beberapa orang yang telah menolongnya, beberapa teman yang menolongnya untuk bertemu dengan Yesus agar orang lumpuh tersebut disembuhkan. Anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus juga ingin agar kita sungguh-sungguh mau menolong, membantu, bekerja sama dengan sesama kita manusia. Dan
Tuhan Yesus juga telah menyampaikan kepada kita melalui ayat hafalan kita bahwa ketika kita hendak membantu sesama kita, kita harus membantu dengan kerendahan hati, harus membantu dengan lemah lembut, harus membantu dengan sabar. Bagaimana ya membantu dengan rendah hati? Kalau dikatakan membantu dengan rendah hati, artinya kita anak-anak sekolah minggu mau melakukan dengan sukarela, mau melakukannya, bersedia melakukannya tanpa adanya imbalan, melakukan pertolongan tanpa mengharapkan hadiah, melakukan pertolongan bukan supaya dipuji, supaya diangkat-angkat, tetapi dengan sungguh-sungguh kerendahan hati bersedia mau menolong tanpa imbalan, tanpa pamrih. Lalu kalau membantu dengan lemah lembut seperti apa? Kita menyampaikan perkataan kita dengan bertanya, apa yang bisa kami bantu? Apa yang bisa aku bantu? Contoh kepada orang tua, Mak, sinilah aku kerjakan, biarlah aku yang menyapu. Seperti itu kalau dikatakan membantu dengan lemah lembut. Ada sukacita, ada keikhlasan. Lalu kalau dikatakan membantu dengan sabar, artinya apa? Kalau kita mau menolong orang, mau membantu sesama kita, mau membantu orang tua kita, saudara kita melakukannya harus dengan senyuman, bukan dengan ungut-ungut, bukan marah-marah, bukan bertanya, apa lagi? Mana lagi? Terus? Bukan seperti itu, tapi dengan sabar. Kerjakanlah kalau dimintain tolong menyapu, sapulah dengan sabar, jangan marah-marah. Kalau diminta tolong mama cuci piring, cucilah piring dengan sabar, jangan marah-marah. Itu yang dimaksud dengan membantu dengan sabar. Jadi ingat ya anak-anak sekolah minggu, 3 hal itu yang Tuhan Yesus inginkan kita lakukan ketika kita membantu, ketika kita bekerja sama, ketika kita bergotong royong. Tadi apa? Kita harus memiliki kerendahan hati, kemudian kita harus lemah lembut, kemudian kita harus sabar. Oke ya anak sekolah minggu. Nah, kemudian juga bagi kita anak-anak sekolah minggu tidak ada ruginya loh kalau kita membantu, kalau kita mau bekerja sama. Seperti video yang sudah kalian saksikan tadi. Ketika anak-anak bekerja sama di dalam rumah, pekerjaan rumah cepat selesai. Kita punya waktu yang banyak untuk bermain-main. Kita punya waktu yang banyak untuk mengerjakan misalnya tugas sekolah lagi. Kita punya waktu yang banyak untuk menonton TV. Kita punya waktu yang banyak untuk melakukan hal-hal yang lain kalau kita mau bekerja sama di dalam rumah, membersihkan rumah. Kemudian kalau kita sebagai anak-anak bekerja sama di sekolah, maulah kita untuk membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan kelas kita. Dan sebagai anak-anak di dalam gereja, di dalam sekolah minggu, maka ketika kita bekerja sama dalam hal membersihkan gereja, membersihkan gedung sekolah minggu kita. Sebagai anak-anak di lingkungan tempat tinggal, bertetangga, maulah kita membantu, maulah kita bergotong royong dalam membersihkan lingkungan tempat tinggal kita. Supaya keberadaan kita itu mendatangkan kebaikan buat sesama kita manusia. Karena itu yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan anak-anaknya. Ya, anak-anak sekolah minggu, kiranya firman Tuhan ini dapat dipahami ya, dapat dimengerti, dan juga dapat dikerjakan anak-anak sekolah minggu dalam kehidupan kalian. Jadi sekali lagi, sekecil apapun itu, tolonglah sesamamu. Sekecil apapun itu, bantulah sesamamu. Bantulah orang tuamu, bantulah keluargamu, saudara-saudaramu. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan anak-anak sekolah minggu harus ingat bahwa setiap anak-anak Tuhan yang melakukan perbuatan baik,
Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan menyertai kalian senantiasa. So, anak-anak sekolah minggu, anggaplah setiap kita menolong orang, bekerja sama dengan orang, itu adalah sebagai pekerjaan kita kepada Tuhan. Karena kerja buat Tuhan selalu manise. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami mau menolong sesama kami mau membantu sesama kami mau bergotong royong, bekerja sama kepada sesama kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita akhirnya tiba dalam akhir ibadah hari Minggu ini, ibadah sekolah minggu kita. Anak-anak sekolah minggu, mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh Engkau sertai dari awal hingga akhir ibadah kami ini. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan, itu tidak hanya kami dengarkan, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan Yesus untuk taat dan setia melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan Yesus, yaitu untuk selalu mau bekerja sama, untuk selalu mau membantu sesama kami yang membutuhkan kami. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak yang rendah hati, menjadi anak-anak yang penuh dengan kelemah lembutan, menjadi anak-anak yang berusaha untuk selalu sabar dalam menghadapi kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Tolong kami Tuhan Yesus, agar kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga kami berdoa, agar Tuhan Yesus yang tetap memberkati kami, melindungi kami anak-anak-Mu. Begitu juga untuk orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari, Tuhanlah yang menolong mereka, Tuhan yang melindungi mereka, memberkati orang tua kami dengan kesehatan dan kekuatan daripada tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.